berawal dari Puffy maafin ya kalau fals ya. Terus kemudian endingnya di film Dil Becara, Friendzone Kamara. Subscribe dulu dong. Thank you. Dari bulan Juni sampai bulan sekarang ini tuh masih rame banget pemberitaan tentang kematiannya Sushant Singh Rajput. Itu karena sampai sekarang belum ada titik terang yang bisa dikonfirmasi oleh kepolisian Mumbai terkait apa sebenarnya penyebab kematiannya yang pasti gitu loh. Ya walaupun banyak banget media yang memberitakan bahwa itu meninggalnya karena bunuh diri, suicide, gantung diri. Kayak yang what? Masih muda banget, 34 tahun gitu kan ya, belum nikah. Kayak masih banyak banget sesuatu yang bisa dia raih, sesuatu yang bisa dia wujudkan. Setelah Sushant meninggal pun banyak banget teori-teori yang bermunculan gitu kan ya. Ini yang benar nih bunuh diri ya kan? Atau jangan-jangan ada sesuatu nih di balik kematiannya gitu. Aku sendiri pun di awal tahu doi meninggal itu kayak yang wow, shock dong. Kenapa penyebabnya ternyata gantung diri. Itu kayak kurang yakin sih sebenarnya. Soalnya yang pertama, Sushant itu adalah outsider yang dia itu sangat speak up banget, yang sangat vokal banget masalah nepotisme di dunia perfilman Bollywood. Terus yang kedua, ada kabar yang mengatakan bahwa Sushant ini menderita gangguan mental. Terus ada juga kabar bahwa Sushant mau melangsungkan pernikahan di akhir tahun 2020. Nah ya kan, terus kenapa dia tiba-tiba gelap mata? Dan Sushant itu salah satu aktor yang benar-benar dia benar-benar mulai dari nol, sama kayak Shah Rukh Khan. Dia bukan dari keluarga aktor, aktris. Dan yang terbaru, ayahnya Sushant Singh Rajput atau Krishna Kishore Rajput mengajukan tuntutan untuk Rhea Chakraborty alias pacarnya si Sushant. Itu tuntutannya tuh banyak banget tuh ayahnya si Sushant. Kalau nggak salah tuh ada 6 atau 7 poin gitu. Pokoknya salah satunya tuh menuntut saudara-saudaranya si Rhea juga tuh. Karena katanya mereka juga ikut menikmati uangnya si Sushant. Terutama si Rhea-nya itu. Pokoknya banyak banget transfer yang nomor rekening tujuannya itu nggak dikenali kayak gitu. Tapi ada juga yang dikenali itu atas nama si kakaknya Rhea Chakraborty. Wow. Di luar keganjilan mayatnya yang katanya harusnya kalau orang bunuh diri itu jarinya, telapak kakinya itu agak condong ke bawah, tapi ternyata pas si Sushant itu di autopsi itu kakinya ya normal biasa. Terus juga lidahnya itu harusnya katanya kalau orang gantung diri itu lidahnya keluar gitu, menjulur gitu kan ya. Tapi itu si Sushant tuh biasa aja, dia benar-benar kayak orang nggak gantung diri gitu. Terus ditambah lagi ada foto yang menyebar itu lehernya gitu, bekas jeratan tali gitu. Itu kan dia katanya pakai kurta ya. Kurta itu tuh sutra, sejenis kain sutra gitu yang lembut gitu. Tapi kok bekasnya kok bisa ngeri banget. Terus ada kayak 2 line gitu, 2 garis gitu. Entah ya itu hasil editan apa bukan, tapi yang pasti serem sih ngelihatnya. Bekas di lehernya itu kayak jeratan tali. Itu kayak sedih banget, shock banget pokoknya. Seorang aktor yang muda, bertalenta, masih banyak yang bisa dia lakukan kemudian hari gitu kan ya. Terus tiba-tiba meninggal karena bunuh diri. Kayak pasti menimbulkan banyak tanda tanya ya kan. Kemudian muncul kontroversi yang mengatakan bahwa Sushant itu mengakhiri hidupnya itu karena sudah depresi, udah nggak kuat lagi dengan keadaan dunia hiburan Bollywood yang udah nggak sehat karena tingginya nepotisme di dunia hiburan Bollywood. Ada juga yang mengatakan sebelum dia meninggal itu ada 7 film yang harusnya dia perankan tapi semuanya gagal karena dia di-banned oleh rumah produksi. Itu juga yang menjadi salah satu pemicu si Sushant itu akhirnya depresi. Tapi kemudian muncullah fakta-fakta baru yang sangat mencengangkan itu menurutku. Kemudian tuh yang aneh,
kan katanya si Sushan ini tuh mau nikah di akhir tahun 2020. Tapi kok keluarganya di Patna, India itu nggak ada yang tahu siapa calon mempelai wanitanya gitu kan. Itu kan kayak, hah, serius? Terus udah gitu, malam sebelum besoknya si Sushan itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, si Rhea-nya malah keluar dari kediamannya si Sushan. Dan ternyata katanya membawa dokumen-dokumen penting, emas, uang, dan segala macamnya. Ini mau kabur atau sebelumnya kan tim kepolisian dari Mumbai yang menangani kasus kematiannya si Sushan. Akhirnya sekarang diambil alih oleh tim kepolisian Bihar. Mereka melakukan penyelidikannya dari gugatan pihak keluarga, beda dengan polisi Mumbai. Tapi masih menunggu putusan Mahkamah Tinggi Hukum di sana gitu. Terus ada juga video kontroversi nih, video terbaru yang berhasil didapatkan oleh media di India. Ini nih kalimatnya, biar nggak salah nih ya, ntar aku dituntut sama si Rhea lagi. Aku dapat dengan mudah mengendalikannya. Aku adalah preman kelas kakap. Aku tahu bagaimana memanipulasi preman kelas teri. Pacarku juga berpikir bahwa dia adalah seorang gangster, tetapi dia tidak tahu bahwa aku adalah preman yang sebenarnya. Itu kayak yang serigala berbulu domba gitu nggak sih? Kayak yang di luarnya tuh cakep gitu, tapi ternyata di balik itu semua dia tuh memiliki intrik-intrik yang lumayan nakal gitu. Sampai akhirnya si Rhea tuh risih kali ya dengan banyaknya pemberitaan di media tentang dia yang dikhawatirkan dicurigai terlibat dalam kematiannya si Sushan. Sampai akhirnya Rhea ini menyewa pengacara yang hebat gitu di India, itu sekelas Hotman Parisnya Indonesia lah. Jadi tuh ya kita lihat aja ya perkembangan selanjutnya. Aku sebagai fansnya Sushan itu menunggu banget hasil penyelidikan dari kepolisian di Mumbai ataupun di Bihar. Terserah deh, itu kepolisian dari beberapa kota pun bergabung, yang penting kasus ini selesai ya kan. Semua misteri-misteri yang belum terpecahkan itu dapat segera diungkap gitu kan ya, faktanya. Pokoknya fakta yang benar-benar real, sebenar-sebenarnya. Karena tuh gimana ya, sebagai orang awam yang nggak ngerti dunia medis atau dunia psikologi gitu kan ya, aku ngeliat ini tuh kayak yang banyak tanda tanyanya gitu loh, jadi kayak membingungkan. Semoga apa yang tersembunyi itu dapat segera terungkapkan, dan semoga siapapun yang fake, siapapun dalang dibalik ini semua itu dapat segera ditangkap, dapat segera ketahuan deh busuk-busuknya gitu. Semoga aja Sushan bisa tenang di sana. Siapapun itu dalangnya itu semoga segera ditangkap, semoga segera ketahuan. Pokoknya gemes banget deh lihat media-media sekarang tuh yang banyak banget fakta-fakta yang akhirnya muncul gitu kan ya, yang bikin gregetan gitu. Salah satunya yang nge-banned itu juga, why? Kenapa harus di-banned si Sushan? Gitu, dia talenta muda yang dia walaupun dia outsider, dia tuh kemampuan aktingnya bagus, dia juga udah banyak dapat penghargaan gitu kan ya. Kenapa harus di-banned ya kan? Buat kalian yang pengen diskusi atau buat kalian yang dapat fakta-fakta baru mengenai kasus kematiannya si Sushan, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Yuk kita diskusi yuk.